meraih kemenangan. Perasaan ini akan muncul saat anak kelak merencanakan tujuan hidupnya dan membuatnya lebih termotivasi untuk bangkit jika gagal. Nah, tips yang kelima yaitu kebiasaan baik, ambil, pakai, dan kembalikan. Membiasakan anak untuk selalu mengembalikan apa yang dipakainya ke tempat semula adalah latihan pengendalian diri dan tanggung jawab. Selain juga menjaga agar lingkungan rumah tetap bersih dan rapi, ini meski terlihat sepele, namun masih banyak orang dewasa yang belum terbiasa melakukan kebiasaan seperti ini. Yang keenam, pola asuh yang otoritatif atau apresiatif. Pola asuh ini bisa menumbuhkan daya diri anak karena anak terbiasa berdialog, didengar pendapatnya, diajak membuat kesepakatan bersama, diapresiasi keberhasilannya, dan mau menjalani konsekuensi dari kesalahannya agar tidak terulang lagi. Tips yang ketujuh, terlatih membedakan wants versus needs. Ini, jika anak menginginkan sesuatu, tanyakan apakah hal tersebut memang dibutuhkan, need, atau karena ingin, wants. Kebutuhan artinya hidupnya akan terganggu jika hal tersebut tidak dipenuhi. Misalnya, anak ingin ikut les skateboard. Kita bisa tanya apakah hal tersebut akan mengubah hidupnya. Nah, dari pertanyaan ini, anak bisa membedakan apakah ia memang memiliki tujuan atau sekedar ikut-ikutan saja. Meminta anak menunda keinginan selama 3-5 hari juga bisa membuatnya menilai seberapa kuat keinginan itu. Nah, ini kemampuan menguasai diri terkait keinginan dan kebutuhan ini sangat berguna di masa depannya. Tips selanjutnya, berani berkata tidak. Kemampuan untuk berani berkata tidak terhadap hal yang tak diinginkannya bisa melatih anak bersikap asertif dan memiliki batasan. Hal ini akan menjadi benteng dari perilaku berisiko saat remaja nanti. Nah, tips yang kesembilan, tips yang terakhir, tahu batas dan tahu cukup. Di masa serba instan, menunda keinginan bisa menjadi PR besar. Melatih alarm bagi anak untuk berhenti ketika merasa cukup, baik dalam hal makan, berbelanja, ataupun melakukan kesenangan lainnya. Membuat anak mampu berkuasa atas dirinya dan tidak tunduk terhadap nafsunya. Ini sama halnya dengan tahu batas. Anak berlatih untuk bersikap sesuai batas kesopanan. Sedemokratis apapun keluarga kita, hal ini akan berlaku saat anak berinteraksi dengan di dunia maya. Ingatkan untuk berkomentar sesuai dengan batas kesopanan yang berlaku. Nah, tips kebiasaan-kebiasaan di atas membutuhkan contoh dan dampingan orang tua secara konsisten. Ini tidak mudah memang, namun ingat selalu tujuan akhir kemandirian anak saat dewasa sebagai motivasi ketika kita lelah nanti. Nah, itu teman-teman dan sahabat Najwan, juga ayah bunda, itu adalah beberapa tips yang bisa Papa Najwan sampaikan pada video kali ini. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Ini adalah motivasi juga buat Papa Najwan agar semangat berbagi tips agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia.